Kayaknya asik deh kalau lu dangdutan di video gue. Jadi biduan gitu. Harus banget anjir. Apalagi lu cantik lah ya dengan style lo, apalagi body lo kayak gitu. Kan rata-rata Bisa aja. Tai banget. jadi pengen. Debat dulu guys. Gue bikin instastory dulu gak sih guys? Boleh. Stay tune gitu. Boleh. Udah mulai kan? Gimana mau? Lalu kan selebgram tuh. Gimana sih cara selebgram kalau instastory depan langsung? Tai lu. Bukan anjing, dan gitu. Coba. Guys, stay tune. Kita bakalan berbincang-bincang manja. Semanja apa sih? Sama Stay, Kone deh. iya. Pokoknya stay tune di channel apa namanya? Down to Earth ID sama di Spotify ngenpot kuy. Bukan ngen itu ya. Iya. Ngenpot kuy. Pokoknya stay tune, oke guys. Oke. Jadi begitu ya kalau seorang selebgram. Tai nggak gitu. Gue sambil minum es teh manis nih cuy. Gimana es teh manis buatan gue? Es teh manis buatan. Siap. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Apa nama itu? Down to Earth ID. Jadi memang begini ya kalau misalkan Udah mulai, selebgram yang sombong. Sudah mulai dari tadi. Sombong. Anji, guys, aku bukan selebgram, jangan percaya sama dia please. Kenal gua itu nggak tahu kalau punya channel YouTube gitu. Padahal channel YouTube gua subscriber lebih gede dari lu. Asik. Sombong amat sih ya. Apa sih anjir? Udah ini apa? Down to Earth pakai WN. Ya gue nggak tahu. Guys, jangan percaya sama Gasan itu musuh. Nah, screenshot dah. Ini kita nggak mulai ya. Oke. Sabar. Ini udah mulai apa belum sih? Sudah 2 menit pertama kita guys. Oke. Jadi karena lu lebih banyak followers di Instagram dan di TikTok, lu yang opening dong. Dengan cara lu. Gimana? Emang harus banget gitu. Berarti langsung aja mulai yang opening. Oke. Halo guys, welcome. Harus kayak gitu. Halo guys. Coba yang manja-manja dong. Manja-manja tuh gimana? Halo guys. Welcome back to my YouTube channel. Ini jijik banget. Cowok semua sangean semua lagi. Jijik banget anjir. Ayo dong, yang ceria dong, ayo dong. Welcome back to my YouTube channel. Yeah. Garing banget, tai. Jadi harus kayak gitu ya. Jadi harus ceria gitu ya. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Harus kayak gitu ya? Iya, harus gitu lah. Oh, enggak. Gimana itu tuh? punya cara sendiri. Gimana? Balik lagi di Nongsbar. Jadi nama konten gue tuh Nongsbar. Artinya itu Nongski bareng. Nongski bareng sini sama kita. Anjay. Sama kita, lu aja kali. Anjing. Jadi kita mau bahas seputar seleb tot ya. Seleb tot itu seleb apa ya? Seleb enggak. Jadi karena gue bukan seleb anjing. Nggak apa-apa lah, cuma kan followers lu banyak nih. Atau itu bisa dibilang seleb dong, karena kan selebriti nih. Seorang influencer dong. Apa lu nggak merasa itu? Ya udah skip. Sebenarnya kalau selebgram itu kalau yang udah diakuin selebgram itu kalau yang udah centang biru. Yang udah verified ya? Iya. Berarti kalau misalkan punya 1 juta 2 juta pun kalau misalkan dia nggak centang biru, bukan selebgram dong? Bukan. Belum diakuin Instagram. Oh gitu. Ya udahlah, cuman karena lu punya banyak followers, gue menganggap lu di sini seleb lah ya, nggak apa-apa lah ya. Ya udah setelah lu dah. Nah, lu kan punya berapa ratus ribu followers tuh di TikTok? Di TikTok. Ya, 700 ribuan ya kalau nggak salah ya. 700 ribu lebih. Apa sih nama TikTok lo? Audi Salsa ya? Audi Salsa. Audi Salsa, A-nya belakangnya 3, itu ID-nya. Promosi dong gue. Likes lu udah 3 jutaan lebih ya berarti ya? Gila, udah jutaan loh. Itu nggak mungkin beli dong, real dong. Kagak lah anjir, beli di mana? Di abang-abang ada. Di abang-abang asukan kali ya. Tapi kalau misalkan di Instagram followers lu tuh 40 ribu nih.
Nah, kalau gue tertarik, gue susah naik di Instagram karena gue nggak mau upload yang cringe. berarti lu merasa kalau di TikTok itu yang cringe tuh ya? Ya. Oh, Gitu. kan awal kita ketemu deh dia pas di sebuah tempat kopi di Galaxy ya. Ya jangan dibahas itu, nanti ada seseorang yang depannya R. Ya apa? Tapi lu di situ pas pertama kali ketemu gue tuh lu dangdutan men. Kayaknya asik deh kalau lu dangdutan di video gue. Jadi biduan gitu. Harus banget anjir. Enggak, emang gue sih emang suka musik dangdut sih. Emang gue suka dangdut gitu. Siapa artis dangdut yang paling lu suka, yang penyanyi dangdut gitu? Motivasi gue sih Via Valen sih. Dia dangdut tapi Nggak begitu kelihatan dangdut ya? iya. Gitu kayak funky gitu anjir kayaknya. Wika Salim juga tapi? Wika Salim enggak begitu sih. Nggak begitu ya? Tapi gue tahu dia. Tapi kan cantik banget kan? Ya, emang cantik, tapi kan Suaranya nggak terlalu ini? Enggak. Kalau Via Valen tuh gue sukanya karena dia tuh ngerintis banget, gila. Dari Kayak nol. dari jadi pengamen gitu. Tapi Wika Salim tuh juga cuy, Masa sih? dari dia kan waktu itu kalau nggak salah di Cibinong apa di Jonggol gitu ya. Nah gitulah, tapi kita nggak ngebahas tentang dangdut. Iya. Itu perkenalan singkat kita. Karena lu waktu itu pernah ya kayak di Sawer gitu ya, di aplikasi ya dia. Iya, sebuah aplikasi. Ya. Sekarang sudah tidak. Memang gue kan kerjanya di aplikasi, wah. Oh ya. Tapi kalau misalkan dari awalnya kan lu nggak mungkin sebanyak ini nih followers lu kan ya. Iya. Itu lu awal mulai tuh main apa aja sih? Aplikasi apa aja sih? Emang awal mula sih gue main TikTok, Likee. Iya. Dari awalnya Likee dulu apa TikTok dulu? TikTok dulu. Dari TikTok tahun berapa berarti? Iya, TikTok dulu. Dari 2018 apa? Akhir tahun 2018. Anjing udah berarti lama juga ya. Dari dulu berarti TikTok belum seramai ini ya? Iya. Dari dulu apa sih yang ada artis, Dulu bukan artis, yang cowok yang alay itu Apa? siapa? Bimo apa siapa? Bowo, anjing. Bowo, iya. Lu dari zaman itu? Enggak juga. Sebelumnya? Sesudah. Oh sesudah Bowo. Tapi lu nyangka nggak sih kayak TikTok bisa Tapi segede gue kenal ini? Bowo. Kenal dari mana? Wo. Serius lo? Iya. Gimana nasibnya sekarang? Nasibnya sekarang apanya nih? Kan dulu kan dihujat ya, parah banget kan. Iya. Sebenarnya sekarang juga banyak yang dihujat, malah ini tahu kalau sekarang mah semakin dihujat semakin Makin viral. Kenapa sih? Lu gue ngapa sih? Kenapa ini kira es teh manis? Coba dituang dulu dong. Jadi es teh manis di sini tuh spesial. Ya selalu. Nah, lu tertarik ngebuat konten-konten ya kayak di TikTok, di Instagram. Kenapa sih lu tertarik gitu? Karena ya cuan coy. Oh, tujuan lu cuan di situ. Iya, cuman awalnya sih emang iseng-iseng gitu. Iseng ikut temen kan. Lama-lama terus ikut aplikasi. Sebenarnya sih gue iseng terus gue di like gitu, kayak di chat gitu sama official like-nya. Di Tawarin. chat. Mau jadi konten kreatornya gitu. Ya udah. Kesempatan tuh ya, terus digaji dong. Iya. Digaji lah. Lumayan nggak? Berapa? Lumayan sih. Harus banget disebutin. Gak apa-apa. Kan membongkar kehidupan seleb. Bisa ini anjir, bisa waktu paling banyak sih 9 jutaan. Tapi temen-temen gue, kalau temen-temen gue yang itu mah pada gede-gede anjir. Gue mah segitu kecil, tapi termasuknya udah di atas UMR gak sih? Iya, di atas jauh dong. Dan lu gak ada rasa syukurnya. 9 juta cuy, itu lumayan. Anak seumuran lu. Lu umur berapa sih? 40 bro? 40 anjir. Lu itu mah. Umur berapa sekarang Di? Berarti Di? 19 tahun. 19 tahun, dan lu dari umur 18an udah. Iya. Itu 9 juta buat mabok doang atau gimana? Ya pokoknya ya gue mah ngasih orang tua lah. Jadi memang saking profesionalnya tidak diingat dulu. Nah itu berarti awal dari Likee tuh dapat duit pertama kali dalam hidup lo.
Tapi kalau awal-awalnya sih gue dapetnya 4 juta. 4 juta. Awal mula pertama dapet duit 4 juta. Gede dong. Iya lumayan alhamdulillah ya Wak. Bisa kayak ngebantu orang tua lah walau sedikit-sedikit. Serius lo, anak muda nggak mungkin ngebantu orang tuanya. Demi Allah. Anak muda tuh paling langsung mabok, apalagi kalian tuh kalau Lu itu mah. Ya. Gue mah kalau sama mabuk-mabuk gue kayak kurang suka gitu. Cila, kurang suka. Sebuah pencitraan yang terlalu baik guys. Nah tapi kalau dari situ ya awal mula lu dapat 4 juta itu merasa kayak seneng banget dong berarti ya. Semakin semangat lagi dong. Iya semangat lah. Makin kesini makin lumayan. Apa gara-gara semakin lu banyak duit semakin malas buat konten nggak? Enggak lah, makin semangat lah. Tapi emang lu main kayak TikTok, Likee dan lain-lain itu tujuan lu buat terkenal ya berarti ya? Selain dapat cuan. Tujuan iya. Ya gitulah nama. Lu dulu pengen terkenal apa sih dalam hidup lu gitu? Sebenarnya sih biasa aja ya, cuma kayak ya pengen dikenal orang aja gitu. Sebenarnya jadi ya gitu deh. Jadi emang nggak bisa diem ya dia orangnya ya. Aduh. Emang begitu ya petekelan. Ya? Goyang apa nih? Ayo kita minum es teh manis dulu kayaknya buat goyang nggak enak sih. Si anjing. Tapi emang cita-cita lo dari kecil buat jadi seleb gitu ya? Kayak di dunia entertain? Nggak cita-cita sih. Kalau di dunia entertain ya enak ya gitu. Lebih gampang aja. Sebenarnya lebih gampang aja gitu kan itu. Gue orangnya kagak mau. Gue orangnya males gitu, males buat kerja yang kantoran. Iya. Ternak lele nggak mau? Hah? Ternak lele? Kagak. Jadi emang pengen yang instan lo ya? Iya, gue sukanya yang instan. Tapi biasa kalau dari SD kan kayak anak kecil nih cita-cita jadi pilot, jadi apa namanya? Dokter kayak gitu. Lu berarti dari kecil emang pengen cita-cita jadi selebgram gitu ya? Gue nggak ngomong gue mau cita-cita jadi selebgram, masa ya gue. Emang lu nggak punya cita-cita hidup gitu? Ya ada lah, cita-cita gue sih sebenarnya jadi polwan, cuman seriusan. Cuman gue kayak nggak mungkin. Terus lu lebih gue tidak percaya diri anjir. Karena emang gak ada kemampuan untuk iya mengayomi masyarakat ya. Iya. Tapi kalau mengayomi gue gimana? Boleh mas. Canda. Tapi kalau misalkan kayak buat konten di TikTok lagi gitu lo disupport orang tua gak sih? Disupport lah. Kayak gimana disupport ya? Dikasih duit buat bikin konten atau dibeliin HP atau kayak gimana? Kagak. Gue semua mau dari diri sendiri sih. Gue nggak pernah yang namanya minta 10.000, 2.000 itu pasti pernah lah ya. Tapi gue kayak minta uang buat beli baju atau apa segala macam. Gue nggak pernah sih akhir-akhir ini. Semenjak dewasa ya, nggak semenjak dari kecil anjir. Sekarang dewasa. Perasaan kayak bocah gitu gak sih kayak dari mukanya. Tapi kalau dari sifat udah dewasa lah ya, bisa cari cuan sendiri. Ya gue lebih ke apa ya? Gue lebih ke tahu diri sih gitu maksudnya ya. Kenapa tuh? Gue orangnya sukanya mandiri, Wak. Gitu. Dari umur 17 tahun. 17 tahun. Karena apa deh kayak motivasi lu nggak mau nyusahin orang tua? Ya karena kakak gue sendiri juga sih, kayak kakak gue kan ibaratnya kakak gue itu tulang punggung keluarga. Dia kayak apa? Bantu orang tua gitu. Tapi kan jarang ya, apalagi anak milenial gini ya, kayak ngerasa hidup tuh di beban orang tua, bahkan nggak mau cari duit sendiri. Kan banyak yang gitu ya. Gue mah kagak betah anjir, masa kayak maksud lu itu kayak di rumah gitu, rebahan gitu, kayak ngongkang kaki di gue nggak bisa anjir, malah gue paling nggak bisa anjir, kayak gue aja nggak betah di rumah anjir. Iya, tapi kan kalau misalkan cari dapat duit banyak instan dia seumuran lu kan, apalagi lu cantik lah ya dengan style lo, apalagi body lo kayak gitu kan, rata-rata bisa aja. Jadi pengen. Nah, terus
kebanyakan kan kayak dia jual diri nih deh. Iya nggak sih? Banyak nggak sih di teman-teman lu kayak gitu? Gue kagak tahu ya dia sebenarnya sih di ruang lingkup seleb-seleb gitu sih sebenarnya banyak banget. Gila, artis-artis juga banyak kan prostitusi kayak gitu. Bahkan kemarin baru ketahuan ada yang trisam ya. Siapa? Ini kurang update. Iya, gue gak tahu. Apa lu pengen ditrisam nggak? Tai. Enggak lah. Iya sebenarnya banyak kayak gitu tapi gue nggak tertarik aja karena gue anjir gitu. Gue nggak mau karena ya gue nggak mau. Nggak ada terbenak sedikit. Iya nggak ada berpikiran untuk seperti itu. Kenapa? Karena ya selagi gue masih bisa nyari duit buat gue sendiri, biasanya kalau misalnya yang kayak orang-orang kayak gitu tuh kayak buat gengsi doang gitu nggak sih, kayak gedein gengsi, dia mau dilihatnya hype parah gitu, tapi buat kayak gitu ya ngapain anjir. Ini keren sih pemikiran walaupun bocah kayak gini ya. Anjing lu. Tapi keren loh. Soalnya banyak banget di temen-temen gue juga, bahkan cuman model cantik dia punya followers juga enggak, punya body yang ngemanfaatin di jalur itu gitu loh. Iya anjir, kayak gue banyak juga temen kayak gitu, bukan temen sih, gue tahu gitu, tapi ya udah, mungkin itu udah jalannya dia, cuman itu mau gedein gengsi doang anjir. Pemalas juga ya, kayak pengennya ya udah tinggal tinggal ngangkang desah. Iya, gue mah kagak mau anjir ya. Gue kalau mau kayak gitu gue udah banyak duit kali ya, Wak. Udah kayak mereka banyak yang nawarin lu? Kagak juga. Apa lu gak laku kali belum? Anjing. Gue kalau mau kayak gitu mah juga tinggal ya tai banget. Tinggal apa dong? Tinggal desa, tapi enak gak desa lu, goyangan lu cia. Ya, mereka mungkin punya kelebihan di goyangan kali. Aku masih polos, nggak tahu aku masih polos. Tapi gue nggak suka yang polos-polos, gimana dong? Ya udah. Nah, tapi kalau kan lu kan udah males nih ya, kayak lu belajar pun gue yakin pun lu udah males ya kayak di dunia pendidikan ya. Iyalah lagi aja. Apalagi seumuran lu kan 19 tahun seharusnya kuliah nih, Di. Lu kenapa deh? Kayak udah males aja mikir gitu ya. Gue lah pas sekolah aja gue tuh pengen cepet-cepet lulus anjir. Kapan lulus karena gue tuh orangnya kayak males buat belajar. Serius. Emang gara-gara jelek nilai lu dari dulu apa? Ya emang gue blow on sih, emang gue bego, iya serius emang gue bego, tapi emang gue tuh emang mau cepet-cepet kerja gitu. Dapat duit, pikiran lu duit terus ngewe gitu ya. Anjing lu itu mah, gasan itu mah pikirannya ngewe. Tapi dari dulu lu nggak kepikiran buat jadi kayak nulisin kuliah atau mungkin kayak S1, S2 gitu nggak dong? Sekepikiran sih pernah, cuman kayak males aja gitu. Atau emang kayak menurut lu tuh followers di media sosial lebih besar daripada pendidikan lo gitu ya? Lebih penting nggak? Enggak juga. Karena kan lu buat konten gitu tujuannya buat cari followers kan? Cari cuan. Cuan tuh dari followers, man. Semakin banyak followers kan semakin gede kan? Iya juga sih, cuman ya gue nggak mementingkan segala hal, mementingkan pendidikan daripada followers itu enggak. Cuman ya mungkin gue udah apa? Kalau orang udah kerja pasti itu kayak menomorduakan pendidikan gitu nggak sih, kayak kayak orang kuliah. Karena udah dapat duit mungkin ya. Orang kuliah sambil kerja tapi dia lebih mementingkan pekerjaan, pasti lebih menomor satu pekerjaan. Banyak juga yang kuliah tuh hancur gara-gara udah dapat duit. Iya, teman-teman gue banyak yang kayak gitu soalnya. Tapi kalau misalkan dari perspektif gue nih ya, gue sekedar ngasih tauin karena pendidikan tuh kenapa penting. Hidup lu tuh nggak setahun 2 tahun. Iya. 10 tahun, 20 tahun. Dan apalagi wanita, tapi menurut lu wanita tuh nggak begitu penting ya pendidikan, cuma nanti bakal nikah kayak gitu ya? Penting juga sih. Semua orang butuh asupan pendidikan aja. Tapi asupan kebutuhan apa? Seks. Asupan. Itu mah udah deh. Itu mah lu anjir. Pokoknya ya semua orang yang butuh asupan, cuman ya mungkin ya gitu. Emang cewek mah ujung-ujungnya di dapur. Berarti lu nggak pengen jadi wanita karir ya? Di dapur doang ya? Ya pengen sih, pengen jadi wanita karir mah, cuman ya
Males aja. Nyapu, ngepel, nyuci, masak. Lu pasti gak bakal bisa masak nih. Kayak bocah-bocah pemalas. Apa ya lu so tau instan? banget anjir. Nasi goreng. Ya gue bisa lah, masak-masak mah bisa. Indomie. Apa sebutin dong makanan apa dong? Siapa tau kan ada cowok tajir kaya nih. Apa ganteng, yang baik hati. sayur asem, nasi goreng, tumis-tumisan gue bisa. Karena ya bumbunya sama itu dong kayak balado. Bagus. Gitu. Berarti masih ada kelebihan lo sedikit lah ya bisa masak gitu ya. Iya lah. Soalnya kan gue juga dulu kan pernah stay bareng. Hidup Stay bareng. sama Ya mantan. sama temen-temen gitu Sama kayak. mantan. Karena ya begitu masak sendiri gitu. Itulah jadi mungkin udah terbiasa gitu. Tapi lu kan ini followers tuh banyak ya dan ngerasa kayak seberapa pentingnya followers bagi lu gitu di dapetin followers tuh seberapa penting gitu. Penting sih karena menurut gue penting karena ya itu tujuannya buat dikenal banyak orang ya. Biar bisa famous ya. Iya, terus endorse kan masuk Endorse nggak tuh Cin? cuan Cin. Pokoknya ya udah gitu. Tapi kalau misalkan lu enak gak sih punya followers banyak gitu? Followers gue sih nggak banyak anjir. Iya, kalau di TikTok 700.000 tuh lumayan men, 700.000 kan orang. Iya. Itu lu kalau dibuat masuk politik udah bisa nyalek DPRD kali, 700.000 gila. Feeling gue. Gimana? Apa tuh? Seberapa penting gitu? Iya. Terus enak gak punya banyak followers? Kayak beda gak sih ngerasa hidup lo, dia yang tadi gak punya banyak followers terus sekarang jadi punya banyak followers gitu? Enak sih gitu, ada aja yang job kayak job gue sebutin ya kayak Shopee, Binomo gitu kayak gila. lumayan. Pernah masuk tuh di lo? Pernah. Lumayan ya tarifnya? Ya tuh lumayan lah kayak ya lumayan anjing buat jajan mah. Tapi ada yang hal nggak enaknya nggak sih di punya banyak followers itu? Apa dampak negatifnya gitu? Dampak negatifnya ya pasti hujatan doang sih tapi. Dihujat netizen. Iya. Oh lu banyak juga? Ya. Makanan sehari-hari kali ya? Ya mungkin dampak negatifnya kayak gitu seorang kayak gitu itu pasti netizen lah gitu kayak hujatan gitu. Tapi kalau gue mau bodo amat sih kayak udah bodo amat gitu. Gue nggak peduli omongan orang yang nggak Tapi bener aja. awal-awal dihujat pasti lu sakit hati dong. Iya nggak ngerasa? Apa dari awal lu udah bodo amat? Kayak bodo amat juga Awal-awal sih lu sakit hati nggak? gue enggak, karena nggak benar hujatan mereka tuh kayak misalnya kayak nggak benar gitu lah, kayak apa sih bocah jamet gitu. iya bocah di TikTok anjir. Apa sih anjir. Tapi separah apa dia pernah dihujat di? Kayak pernah dimainin fisiknya, dia katain. Nggak pernah sih, kalau itu paling kayak lalu pelakor lu dasar jablay apa sih, kayak misalnya nih gue bikin TikTok pakai pakaian terbuka dikit kayak apa sih ngumbar astagfirullahaladzim ngumbar aurat gitu apa sih anjir. Kayak nggak pernah gitu. Kayak apa sih bahas aurat anjir gitu kayak apa sih paling paling gue cuman kayak apa sih gitu, gue nangkepnya apa sih, gue paling gitu doang anjir kayak gak jelas banget. Tapi pernah dikatain jablay itu? Kayak apa, ya pernah. Itu bisa masuk UTE kalau misalkan diurus loh. Cuman iya, kayak males aja. Karena pakaian gua mungkin kayak pakaian gua kayak waktu itu kan gua pernah pakai kemen doang gitu terus joget. Pernah nggak pakai sama sekali nggak? Ya kali anjir, nggak pernah. Di OnlyFans? Enggak lah, gua nggak pernah. Itu buat pasangan aja ya? Iya, pasangan nanti kalau sudah saya. Ya pasangan biasa nggak apa-apa kan? Nggak tahu. Tapi ini lu kan mulai dari 2018 ya? Ya, pernah nggak sih punya video lu yang booming banget bisa sampai jutaan, apa emang? Pernah Video sampai viral. Drama kayak gue tuh gue tuh lari-lari nih. gue lari-lari, jadi tuh drama gitu. Gue lari-lari terus
ceritanya itu kan gue lagi ituan nih sama cowok gue, terus cowok gue kayak ngelirik. Cowok lo mantan nih? Enggak. Oh, cowok-cowokan. Apa? Buat di acting doang. Iya, konten doang. Terus kayak ngelirik cewek lain gitu. Terus gue marah kan, lari, gue mancat tembok langsung nonjok dia gitu, kayak tolol gitu gak sih, kayak aneh banget gitu gue ngerasanya. Gue pas udah sekarang ya gue ngeliatnya kayak aneh gitu aja. Tapi lu nggak ngerasa itu bakal booming ya? Enggak. Itu berapa juta tuh? Lu bisa lihat sendiri. Oh, mungkin bisa di stok aja. Iya, tapi gue liat di videonya itu ratusan ribu, jutaan, gila sih. Itu lu bayar TikTok sendiri apa gimana bisa masuk FYP gitu-gitu? Ngapain gue bayar TikTok aja yang bayar gue anjir, keren. Kagak, maksudnya TikTok lah yang bayar gue, masuk gue. Apa sih anjing? Tapi keren kan gue deh. yang kerja di TikTok, masa gue yang bayar TikTok? Cila. Tok. Gaya, bocah. Tapi lu gak jelas banget. Tapi lu sering gak masuk di FYP gitu? Kagak tahu dah. Coba dengan kepedean lu kayak gitu coba. Pede, iyalah gue sering banget masuk TikTok. Anjing lah. Itu gimana di cara masuk FYP? Ini kan mungkin buat temen-temen yang mau jadi selebgram nih atau seleb TikTok nih. Kalau gue waktu pas naik-naiknya gue bikin drama sih sama temen-temen gue gitu, rame-rame. Drama-drama slow-mo. Jadi gitu pada suka mungkin ya, pada terhibur, pada nge-follow gue dah. Oh, berarti karena lu tahu ngeliat di pasar di Indonesia itu lebih suka drama ya? Tapi di kehidupan nyata gue nggak suka drama kok, asli. Serius lo, nggak suka yang drama queen gitu-gitu? Nggak, I don't know. Tapi pasti punya banyak temen dong yang drama-dramaan gitu ya? Ya, banyak pasti. Tapi kalau gue ngeliat ya dia, kayak lu tuh agak beda gitu, walaupun kayak muka lu bocah, terus stylish, tapi ada sifat dewasa lo gitu. Walaupun segini banget nih. Tapi lu orang ke seribu kali yang bilang gue kayak bocah, emangnya apa? Iya sih, soalnya kayak kecil itunya. Apanya? Tapi lu ini ya, kayak dulu kan lu bener-bener gak punya followers, terus kayak lu manusia biasa lah ya. Terus mengenal sekarang media juga sosial. manusia biasa, tai. Iya beda dong, cuma kan sekarang lebih banyak followers lu dong. Tai lu. Nah, kalau awal-awal lu ketika lu booming itu ngerasa star syndrome gak sih? Enggak, biasa aja. Lu gak sama sekali gak star syndrome gitu? Kagak, kayak gue malah kocak anjir. Oh, yang waktu pas video gue viral itu. Gue ngerasa kocak aja, kayak di post-post di apa sih di Instagram, kayak akun-akun ini tau gak sih lu? Feedgram gitu-gitu. Iya, gue di post-post kayak gitu. Gue malah ngakak anjir, kayak apa sih gitu. Terus di repost sama orang. Kayak gitu deh. Kalau misalkan kayak gitu-gitu, kayak lu kan banyak nih kayak temen yang tiba-tiba langsung jadi terkenal nih. Terus kayak beda gitu kan dia, banyak gak sih? Iya banyak sih. Cuman ya gimana, mungkin itu udah sikap dia kayak gitu ya. Cila. Dewasa banget sih. Tapi lu bener-bener gak pernah tuh kayak lu tetap main sama temen-temen lu yang dulu gitu? Yang dulu masih. Yang dulu masa? Kayak kalau gue pernah ya, kayak punya temen nih. Dia itu main di TikTok. Cuma gue gak bisa ngasih tau orangnya. Dan itu kayak beda, gue ajakin ketemu main bareng, yang biasa tadi main bareng tuh gak mau sekarang. Dan dia mau main di circle-circle yang di atas gitu, yang punya banyak followers. Kan maksud gue tai itu semua tai. Kalau gue enggak sih. Kalau gue malah yang menurut gue di circle gue nyaman di situ, kayak gue berteman sama dia nyaman nih, nyambung, nyaman gitu. Di situ gue masih bakalan nyaman. Tapi sama orang itu. Lo ketawa sih, dijawab dong, cowok kan butuh kepastian. Cowok kan butuh kepastian. Tapi pendapat lu deh kayak orang-orang star syndrome itu gimana sih, Di? Selain kata tai tadi kan, mau anjing babi kan, serah lu di sini deh. Ya, maksudnya ya mungkin itu udah itu dia begitu kali ya. Gue mah kagak peduli anjir. Bodo amat anjir, kayak ya udah. Kalau gue sih gak kayak gitu sih. Kalau gue sih tetap humble ya, tetap down to earth lah intinya. Karena gue juga emang gue siapa anjir.
Dan lu kalau misalkan nanti someday lu bakal jadi besar nih, kayak jadi artis atau influencer yang gua nggak bakal sih, nggak. Kenapa nggak bakal? Itu nazar gue sih, gue nggak bakal lupain orang-orang yang pernah berarti berperan dalam hidup gue, anjir. Gue nggak serius ini mah serius. Bener-bener nggak ada kepikiran sama sekali ya? Nggak. Catat tuh nanti kalau misalkan dia. Iya, catat aja gak apa-apa. Kalau misalkan dia nanti punya video viral yang bokep terus terkenal. Nah, PA lu. Minum dulu deh teh manis itu. Haus kan kakak? Manis banget. Kok teh manis? Manis sih. Iya. Iya bener, gulanya kebanyakan mungkin ya. Nah lo sendiri nih dia kayak di TikTok, di Instagram. Lu bisa diem gak sih? Kagak ada, anteng gitu. Ketakilan banget, lu udah udah minum obat cacing. Nah lu sendiri gimana sih cara lu dapet banyak followers gitu? Kalau gue itu sih kalau dari Instagram ya. Kalau dari Instagram ya dari TikTok. Kalau TikTok ya dari itu drama-drama. Oh TikTok berarti awal mula harus dari TikTok dulu ya? Iya kan followers juga di Instagram ini kan followers TikTok gua. Maksudnya sebagian dari followers TikTok gua. Berarti kuncinya di TikTok ya? Iya. Dan lu nggak naik dengan sendirinya dari Instagram? Banyak anjir yang di TikTok itu. Dan mungkin di Instagram itu dari gua nggak munafik ya, gua dari temen-temen gua juga, temen-temen gua yang banyak ketek-ketek gua. Pansos. Gak juga. Iya juga sih. Itu gimana deh, kayak misalkan cara nih harus buat kontennya tuh kayak gimana, harus alay mungkin kah di Indonesia? Kalau di Indonesia ya, kalau teman-teman gue yang cepet banget naik nih, ya paling slow. Atau yang pamer buah. Iya. Harus ya gitu-gitu dah. Iya, gue mau ogah anjir. Kenapa? Sama gue aja ya nanti di balik kamera. Enggak. Gimana? Ya gitu dah, paling Indonesia mah yang gampang itu kayak nguah gitu loh, nguah. Iya. Coba ajarin dong sih gimana deh. Gimana? Masih anjing. Oke, gue diajarin dong. Gue tuh punya TikTok cuman isinya quotes gitu, makanya nggak laku, tapi sedikit banget ya. Di Indonesia nggak laku yang bijak-bijak. Oh, lu punya TikTok? Oh, tapi gue cuma 12.000 followers. Lumayan lah, Wak. Ya beli setengahnya, enggak lah. Maksudnya TikTok lu quotes gitu? Banyak tau, emang banyak di TikTok tuh konten apa aja. Bahkan di TikTok itu kayak ada berita-berita gitu. Waktu politik kemarin parah ya? Parah. Ya, parah apaan? Tsunami apa sih? Apa sih? Oh tsunami sih? Iya serius. Serius anjir. Berita-berita apa aja waktu pas berita politik parah banget sih. Berita-berita dari luar yang tadi kita nggak tahu juga jadi tahu karena TikTok. Berarti tips lu apa nih buat temen-temen yang pengen jadi seleb TikTok atau selebgram gitu? Tipsnya, lu harus screens. Harus Enggak sih. Iya. Gak apa-apa, maksud gue kan ini kan relate nih buat anak-anak muda ya. Iya. Kalau misalnya mau cepet ya lu harus screens. Karena itu pasarnya di Indonesia kayak gitu ya? Iya, di Indonesia kayak gitu sih. Pasti yang cringe itu pasti cepet naik. Kalau yang mau cepet naik itu lu harus membuat masalah. Lu membuat masalah tuh kayak Mbak R tuh sama sih. Yang mewah itu. Iya. Nah, lu dihujat tuh banyak orang, udah lu famous ya udah gitu. Itu kayaknya ada penyakit psikologisnya nggak sih, kayak terlalu over pede gitu ya? Iya nggak sih? Ya, kalau kata gue saya nyari sensasi gitu. Nah kalau di Indonesia kan harus cari sensasi banget ya buat viral ya? Iya, ya, gue nggak ngerti lagi. Udah lu cari sensasi. Apa gue udah tau motivasi lu, makanya nggak laku-laku gitu. Ya gue nggak pernah terbenak sih deh kayak harus buat viral sensasi. Tapi kalau dari lu pengen viral nggak sih sebenarnya? Nggak apa-apa maksud gue. Pengen viral sih pasti ya. Tapi kita buat video bokep emang. Anjing. Tapi viralnya itu yang bermutu anjir, maksudnya Iya. Yang ini anjir, yang jangan yang apa anjir. Jangan yang cari sensasi. Gimana kalau cari viral bermutu di Indonesia? Emang bisa?
ya kayak ya bisa-bisa aja nih, kayak kita selalu giat buat kontennya siapa tahu itu kontennya viral kan, konten kita itu viral. Contohnya apa yang bermutu viral selain Deddy Corbuzier ya, dia kan podcastnya emang gokil gitu dengan jam terbangnya. Apa aja kayak konten mungkin kalau prank kagak bermutu ya kagak bermutu juga, nggak ada dampak positif ya pokoknya apapun lah gitu yang penting bermutu udah. Nah dari pendapat tuh nih dia terhadap konten creator gitu kan, waktu itu kalau nggak salah ada ya yang viral dengan hal bodoh, misalkan yang apa ngeprank sampah, tau nggak? Oh, Ferdian. Jangan disebut. Terus ada juga yang pas di bulan puasa tuh ngebayar orang. Itu di bulan puasa loh. Iya, parah kan? Iya, itu di bulan puasa. Terus ada juga nih yang ngebayar orang buat ngebatalin buka puasa gitu. Terus ada juga yang pizza yang nggak bayar pizza, terus Gojeknya sampai nangis gitu. Pokoknya intinya dengan hal-hal yang bodoh lah ya. Nah, pendapat lo gimana sih terhadap konten creator kayak gitu? Itu tuh bikin ngerugiin orang sih anjir. Maksudnya kalau yang sampah itu ya mereka tuh udah berharap gitu. Udah berharap dia dapat makanan gitu, dapat sumbangan. Dia tuh ngasihnya sama orang-orang bocah-bocah itu yang berharap kan? Iya waria bocah-bocah juga ada. Iya. Walaupun sama waria sebenarnya waria juga kan manusia gitu. Mereka juga punya harapan gitu, udah berharap gitu ya, udah berharap asik gue dapetnya, udah seneng anjir totonya sama kan tai gitu. Atau misalkan kayak ini yang sekarang baru-baru kemarin lah terjadi yang mewah itu sampai diundang TV, gue juga entah kenapa ya kayak mereka yang viral dan hal bodoh ini dikasih panggung aja nggak sih? Iya, gue juga kenapa harus dikasih panggung gitu? Ya mungkin emang TV juga cari panggungnya di dia juga kali ya. Sensasi ya. Iya. Lu bakal cari sensasi nggak? Apa yang gue cari? Sensasi apa? Udah bokep cepet di. Kagak mau. Itu mah privacy. Hanya hanya pacar yang bisa ya dia. Iyalah. Tapi di sini bisa bluetooth kan, kirim kan ya? Ada kan? Pap. Apa? Oh enggak, ya udah enggak ngerti. Enggak pernah ngepap. Aku masih polos. Enggak, aku enggak pernah. Ngapain gua ngepap? Maksud lu ngepap? Mendingan langsung aja anjing. Tapi ini dia. Lu kan menjadi seleb lah ya, kayak followers lu banyak ratusan ribu, terus kayak ada video lu yang jutaan. Ada nggak sih hal yang orang tuh nggak tahu gitu seputar dunia lu yang di dunia medsos lu ini, atau susah payahnya atau gimana? Ada sih, kayak maksudnya itu gimana? Pokoknya orang yang nggak tahu tentang dibalik lu lah. Karena kan kalau di video tuh atau di depan layar tuh kan pasti gue happy, bahagia. Nggak tahu kalau aslinya itu gimana. Iya, ada lah kayak misalnya gue lagi galau waktu itu, kayak gue harus bikin videonya happy. Kayak gue tuh orangnya kalau lagi galau emang gue nggak mau terlihat galau di depan orang. Gue maunya terlihat bahagia aja, walaupun keadaan gue lagi sesusah apapun, yang entah itu galau karena cowok, entah itu susah karena apa kan, gue nggak mau terlihat susah di depan orang-orang. Kayak gue mau terlihat baik-baik aja dan bahagia gitu di depan orang-orang. Kayak jadi ya kayak ya pasti setiap orang kayak gitu pasti ya. Enggak, gue baru aja tadi buat postingan IG, gue lagi susah, temen-temen gue ninggalin gitu. Masa? Iya, kalau gue emang apa adanya gitu. Karena nanti kayak someday. Enggak, bukan karena susah terus gue nggak mau terlihat susah, nggak. Kayak misal gue lagi galau atau gue lagi keadaan kesulitan gitu. Mungkin karena mungkin orang-orang terdekat aja yang tahu gitu. Emang kalau di media sosial tuh tempat tuh cuma membagi kebahagiaan doang ya. Jarang gitu ya. Tapi ketika lo menceritakan sesuatu yang galau, malah kayak lebih dihujat lagi. Mungkin kalau misalnya kita lagi galau nih di sosmed, pasti orang yang membenci kita itu bakalan bahagia anjir. Kayak iya. Gue gak mau itu. Kayak apa sih? Berarti lo lebih fake dong, kayak gitu dong, dengan situasi hati lo yang guna-gulana, cuman lo harus buatin konten yang bisa dibilang dan itu terjadi juga banyak di temen-temen ya.
Iya. Eh, Rata-rata orang kayak gitu sih anjir. Temen-temen gue juga kayak gitu. Ya kita harus fake sih. Nggak juga. Cuman kalau di sosmed gue, kalau di Instagram, kalau di publish kayak gitu mungkin gue kayak gitu. Tapi kalau misalnya di WA ya di status WA kayak status WA gitu enggak. Ini anak batas teh manis ya. Berarti lu lebih ke fake dan pengen nampilin kalau misalkan lu bahagia-bahagia aja di Iya, gue media baik-baik sosial. aja. Tapi itu sulit ya di perasaannya dia. Iya. Tapi kadang gue kalau tapi kadang gue ngedebat dulu guys. Kadang gue kalau lagi galau ya, kalau lagi galau banget ya, banget kayak gue nggak bisa membendungin, gue nggak bisa cerita ke siapa-siapa dan gue nggak bisa ngebendung dalam diri gue sendiri. Nah, gue curhatnya di sosmed tapi mungkin close friend. Dan orang nggak peduli dengan curhatan lu ya. Iya, bodo amat yang penting. Iya, ya bodo amat yang penting gue udah ngungkapin gitu. Gue udah ngungkapin walaupun di ini. Itu pasti sulit banget sih buat content creator yang apa ya, beda lah perasaannya dan harus menampilkan profesional, itu pasti susah banget gitu. Nah kalau misalkan lu sendiri nih dia kayak pernah nggak sih ribut-ribut sama content creator lain atau sendiri-sendirian yang punya followers gede juga gitu? Pernah sih sama temen gue Sebutin sendiri. namanya. Sama Farah. Farah kalau lo nonton ini fuck you bitch. Enggak gitu. Enggak, itu emang karena cowok sih. Karena dia tuh nggak suka kalau gue tuh pacaran sama mantan gue ini, karena nggak sukanya karena ya dia ya gitu, mantan gue toksik, karena emang temen gue tuh mau yang terbaik buat Gara-gara cowok lah ya. iya, tapi gue aja yang terus ya sampai sindiran di sosmed sampai apa segala macem, beneran sampai. Tapi nggak settingan ya? Nggak settingan, kayak sampai ya bisa dibilang kayak netizen juga ikut heboh anjir waktu itu. Serius loh, banyak ya yang Iya. responnya. Iya. Tapi bukannya kalau yang berantem netizen suka ya? Iya nggak sih? Iya, kayak resep anjing. Orang lagi ribut gara-gara persahabatan, pertemanan, Iya, malah resep, suka anjing. anjing. Iya, kayak resep anjir, kayak ikut-ikutan gitu nggak sih? Ya lalu gini nge-DM gua. Lalu gini. Tai kata Tapi gua. Lu tahu apa tai? Pernah dihujat dari fans yang di sana. Iya, banyak anjir. Banyak banget tai. Udah tahu dia centang biru ya. Dia centang biru, followersnya banyak banget. Lu centang apa? Centang putih. Lah gua kagak ke ini. Ya itulah, pernah gue sama temen gue sendiri. Tapi selain itu nggak pernah? Nggak pernah sih. Karena gue nggak mau nyari masalah Tapi anjir. pas ribut itu followers lu naik gak? Naik sih. Oh berarti itu kuncinya diperbanyak lah ribut yang Lu Iya. coba deh lu ngatain selebgram siapa pasti cepet dah. Siapa? Tapi gue Raffi males. Ahmad coba dah. Dia apa? Ngatain. Nggak, Raffi Ahmad mah kagak bakal gubris aja. Lu siapa? Kata dia. Lu siapa? Dilihat paling lu siapa? Gitu. Tapi kalau misalkan lu kan konten yang terbuka bukan dia, terus lu penampilan seksi dan semacamnya, lu pernah dicat yang aneh-aneh nggak? Di chat yang aneh sering sih. Kayak misalnya, iya pasti cewek itu pasti ada aja nggak sih di chat kayak open BO kayak gitu-gitu. Pernah kan gue sering banget tai. Iya gue sering banget. Cuman kayak nggak pernah gue balas. Paling gue baca doang. Nggak pernah gue balas kayak. Pernah gue balas, mak lu sini gue BO gitu kan. Anjing. Serius. Anjing. Serius. Terus gue balas kayak gitu, terus gue screenshot, gue jadiin story. Kata gue tai banget nih orang. Anjing. Maksudnya dia mau kayak gitu, dia Enteng banget ya, dia kata-kata. nggak ngeliat orang gitu, maksudnya tanya-tanya dulu kayak gitu. Maksudnya anjing gitu. Tapi konsekuensi dong. Apalagi di Indonesia kan yang tidak menghargai berpakaian terbuka juga. Tapi kalau misalnya dari lu tuh kayak selain yang open BO, apa yang cacat aneh gitu? Apa pernah di pub? Pernah sih. Laki-laki kayak orang luar gitu, tapi nggak tahu sih, kayak akun fake ya. Akun fake tiba-tiba nge-pub
ngepap itunya. Apa ya? Kan banyak tuh yang mana? Yang bawah. Bawah kaki, bulu kaki kan banyak. Langsung gue sebut nih aja kontrol. Iya pokoknya pernah serius sih di bar gak beres. Pernah ya kayak anjing jijik banget langsung blokir anjing. Langsung gue blokir kayak aneh banget. Tapi gede gitu. nggak? Tai. Jijik banget sumpah jijik. Kayak ngapain gitu ya? Gue kayak risih banget gitu, ngapain sih lu gitu. Terus kalau misalnya enggak tujuan lu ngepap kayak gitu, terus menurut lu gue sange gitu anjir. Kagak anjir, gue malah geli anjir. Terus sange lu di mana? Hah? Aduh. Tapi kalau respon lo gitu ya di ke netizen ya yang kayak open BO terus mungkin lebih menjudge lo tentang seksi ini atau bisa ngatain jablay gitu, apa sih respon lo? Gue B aja anjir, kayak apa sih anjir gitu. Lu udah kebal berarti ya? Iya. Udah kayak emang orang tuh ada yang marah, ada yang kagak, jadi ya gue maklupin aja. Tapi lu nggak ada kayak dari diri gue, kenapa ya orang kayak gini gitu? Enggak. Kayak emang menyalahkan orangnya itu aja? Iya. Karena setiap orang kan beda-beda. Orang kan punya fashionnya masing-masing gitu, punya gayanya masing-masing gitu. Nggak harus jadi harus kayak lu gitu, harus kayak lu gitu, orang harus kan enggak. Tapi gue berbicara tentang cuan ini, gue ngeliat kan lu tuh pernah di endorse ya sama brand-brand ternama ya. Apa tuh contoh? Lu contohnya apa aja sih, kayak pernah di Shopee terus apa lagi? Brand-brand nama apa aja itu? Apa aja kayak ya kayak apa sih brand-brand ternama itu? Lazada, nggak pernah. Binomo paling Binomo. Sama lagi ya? Itu berapa tarif tadi? Kayak di apa sebutin lah ya? Kalau di Shopee, wait, ini dikat ya? Enggak. Enggak. Gak dikat. Enggak, nominal aja deh dari estimasi deh, dari berapa sampai berapa gitu. Tengah-tengah. Ya dari 1 jutaan lah. Lumayan ya? Iya. Per sekali video? Sekali video aja lu coba bikin video kayak gitu aja gitu. Lumayan banget ya. Serius. Apalagi kalau ada online shop sering nggak? Kalau online shop pernah, sering sih dulu waktu itu. Terus produk-produk juga, produk-produk kecantikan kayak skincare. Pernah yang aneh-aneh nggak? Kayak Lotion. pembesar payudara, Kagak. pembesar penis. Kagak anjing, ngapain anjing? Gue punya penis anjing. Penis. Terus maksud tuh penis cowok gua anjing. Apa? Kok diginiin kayak di apa? Gue ketawa anjir. Nah kalau pendapatan ini yang paling maksimal deh, kita let's say sebelum corona lah, atau misalkan sebesar apa pendapatan lo sebulan? Enak ya es teh manis ya? Sampai keselak gua. Terlalu manis es teh manisnya. Nah pendapatan lo paling besar berapa sih sebulan? Misalkan dari media sosial. 9 juta sih. Itu paling mentok sebulan? Iya, sebulan 9 juta. Belum pernah nyampe di atas 10 gitu? Belum. Semoga nanti ke depannya mungkin bisa puluhan. Cuman waktu itu ada akun TikTok gue sempet mau ditawarin, mau dijual gitu, mau ditawarin 10 juta. Berapa followers tuh? Akun lu? Iya, akun TikTok gue. Cuman gue nggak mau, kan penghasilan gue dari situ. Kalau itu dijual gimana? Tapi kalau 50 juta mau lah. Anjir, pelin-pelan banget. Mau lah. Nah kalau misalkan dari lu nih dia kayak ngerasa lah ke depan lu bener-bener misal 5 tahun 10 tahun masih bisa hidup dari Instagram atau TikTok nggak sih? 5 tahun ke depan. Gue nggak tahu ya ke depannya gimana. Siapa tahu gue udah nikah terus gue dilarang kan kayak gitu. Ntar cari cowok yang tajir makanya ya. Jangan yang kere lu jodohin gimana? Iya, siapa tahu gue udah. Sebenarnya semakin dewasa kayak gitu malah semakin malu. Jadi merasa lu semakin dewasa nih? Enggak, misalnya nanti ke depannya kita semakin dewasa, semakin besar itu kayak semakin malu nggak sih main-main gituan gitu.
Kan ada fasenya masing-masing tahu. Makanya dari konten lu dulu lah. Kalau kontennya kayak gue yang podcast mengedukasi bisnis nggak ada malu-malunya, malah jadi suatu kebanggaan. Kan TikTok, Wak. Kak, ini ngebahas TikTok, bukan YouTube. Tapi kan TikTok banyak bisa quotes yang kayak gue. Iya sih, cuman ya sebenarnya sih di kontennya sih, ya di kontennya, bukan salah di ini. Tergantung sih, gue nggak tahu ke depannya gimana. Oke deh, thank you banget dia buat sharing di podcast gue di Dontor tadi di Nongs Bar, di Nongski bareng sesi ini tentang kehidupan seleb TikTok dan selebgram lah ya. Walaupun lo tidak mengakui. Iya. Dan semoga nanti aku udah di-verified. Amin ya, Pak. Dan semoga nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lagi dari subscriber gue dan followers gue, lo nggak bakal ngejawab juga sih, sombong orangnya. Ya Allah, gue jawab, anjir. Agak gue ngontak lo dari kapan kita mau podcast, lo baru bisa sekarang. Ih, lu juga nggak jelas. Oke deh, Dit. Coba lah closing statement nih. Apa penutupan nih, gimana? Kalau tadi kan lu udah opening. Thank you guys gitu. Ya udah, penutupannya lu lah, kan tadi gue udah opening. Cila. Oke deh, thank you banget brother dan sister buat nonton sampai sepanjang ini. Dan jangan lupa untuk teman-teman selalu pantengin channel yang berbeda, mengedukasi dengan cara yang berbeda cuy. Jangan lupa subscribe channel gue. Apa channel? Audi Salsa. Audi Salsa. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video gue ke teman-teman kalian. See you next time. Bye-bye. Bye.